Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira dari Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia yang pertama pada masa klasik, masuknya kebudayaan Hindu di beberapa daerah di Pulau Jawa menjadi titik awal zaman sejarah tulis-menulis di Indonesia. Pada abad ke-13 masuk ke Indonesia, kerajaan Islam pertama di Jawa ialah Demak. Di Aceh, Samudra Pasai, di Sulawesi Kerajaan Goa dengan Raja Goa Alauddin, dan di daerah Maluku Kesultanan Ternate. Tujuan pendidikan Islam pada saat itu adalah mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntutan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sistem belajar ini dengan waktu yang tidak ditentukan atau lama belajar tidak ditentukan, sangat tergantung pada kemampuan, kerajinan, dan kemauan anak. Karena itu belajar tidak dipungut biaya. Hal ini berlangsung sampai masuknya kebudayaan barat. Kemudian pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda pada tahun 1596, Belanda datang pertama kali ke Indonesia dengan menginjakkan kakinya di Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman. Misi pertama kedatangan Belanda adalah berdagang dengan menyusuri pantai Jawa, akhirnya sampai di daerah timur, Ambon dan sekitarnya. Mereka kembali dengan membawa rempah-rempah yang cukup banyak untuk lebih memperkuat kedudukan Belanda, mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Indonesia. Secara umum, kecenderungan penyelenggaraan pendidikan kolonial Belanda yang pertama membiarkan terselenggaranya pendidikan Islam tradisional serta membantu mendirikan beberapa madrasah Islamiyah di Nusantara. Yang kedua, mendirikan sekolah sendiri yang bertujuan menyebarkan agama Kristen untuk orang-orang Belanda dan Bumi Putra. Pada masa kolonial Jepang, Indonesia sebagai daerah kolonial Jepang tahun 1942 sampai 1945. Penyelenggaraan pendidikan zaman Jepang ditunjukkan untuk menghasilkan tentara yang siap memenangkan perang bagi Jepang. Selain itu, sekolah yang didirikan Belanda dirombak, misalnya sekolah rendah Leger Onderwijs diganti sekolah rakyat atau Kokumin Gakko, terbuka untuk semua penduduk dengan lama pendidikan 6 tahun. Perhatian Jepang terhadap pendidikan sangat besar. Dibuktikan dengan pendidikan sekolah guru 2 tahun atau Sato Shikangaku, sekolah guru 4 tahun atau Buto Shikangaku, sekolah guru 6 tahun atau Koto Shikangaku. Pembinaan guru dilakukan dengan indoktrinasi mental indeksi Hako Ichi untuk kemakmuran bersama Asyaraya, latihan kemiliteran, olahraga dengan lagu-lagu Jepang atau Taisho. Pendidikan pada zaman kemerdekaan. Penyelenggaraan pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengusulkan perlunya pembaharuan di bidang pendidikan. Yang kedua, atas usulan S. Mangunsorokoro, akhirnya dibentuk pendidikan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah harus menggunakan metode belajar. Yang ketiga, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan membentuk panitia penyidik pengajaran yang dipimpin oleh Kyai Haji Dewantara dengan tugas merencanakan struktur pengajaran model baru, menetapkan bahan pengajaran dengan menimbang keperluan praktis, menyiapkan rencana pelajaran setiap sekolah dan setiap kelas. Yang keempat, pemerintah harus menambah gedung sekolah karena gedung sekolah hancur akibat perang. Yang kelima, menetapkan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pengajaran nasional. Penyelenggaraan pendidikan tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan dikeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat ke provinsi, termasuk urusan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, provinsi memiliki kewajiban yang pertama
mendirikan sekolah rendah kecuali sekolah rakyat latihan, kemudian memberikan subsidi kepada partikulir. Yang ketiga, mata pelajaran agama diberikan menurut agamanya, dimulai kelas 4. Guru agama diangkat oleh Menteri Agama atas usulan instansi agama yang berkepentingan. Yang kedua, partisipasi pendidikan swasta. Sejak 1951, sekolah-sekolah swasta yang berfikirkan keagamaan banyak bermunculan. MPPK atau Majelis Pusat Pendidikan Kristen, lembaga pendidikan Katolik, demikian juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang semula mengajarkan ilmu agama kemudian diperluas mengajarkan ilmu umum. Di samping sekolah keagamaan seperti Madrasah Abdiyah, Aliyah, Sanawiyah, Muhammadimin, Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah umum. Penyelenggaraan pendidikan tahun 1959 sampai 1965 atau demokrasi terpimpin. Yang pertama, Pendidikan Nasional Indonesia. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang membina bangsa Indonesia yang berpancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, kepribadian Indonesia, dan merealisir ketiga kerangka tujuan revolusi Indonesia sesuai dengan monopol. Yang kedua, konsep struktur persekolahan. Taman kanak-kanak terdiri dari TK bagian A atau anak umur 4 tahun dan TK bagian B, anak-anak umur 5 tahun. Sekolah dasar, fungsi SD ialah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan dasar-dasar pengetahuan dan kecakapan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, juga meletakkan dasar bagi pembinaan warga negara sebagai makhluk sosialis. Meletak dasar bagi pembangunan kehidupan bangsa dengan menjadikan SD sebagai lembaga pendidikan yang lengkap, fungsional, dan ilmiah. Penyelenggaraan pendidikan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1969. Orde Baru diawali setelah penumpasan G30S PKI tahun 1965. Pemerintah berkeinginan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Langkah selanjutnya, ketepatan Presiden nomor 19 tahun 1965 akan ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 12 tahun 1954, dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1961 masih diberlakukan dengan diperbaiki melalui TAP MPRS nomor 2 MPRS 1966, terutama tentang tujuan pendidikan, antara lain penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan utama departemen, penyempurnaan kurikulum SD, SMP, SMA, perkembangan pendidikan tahun 1970 sampai 1994. Perkembangan pendidikan tahun 1995 sampai 1999. Yang pertama, tujuan dan dasar pendidikan A seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani rohani, kepribadian mantap. Kedua, penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, pembangunan pendidikan menekankan pada pengembangan SDM atau sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan. Yang keempat, perluasan kesempatan belajar. Yang kelima, usaha yang dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Ketujuh, masa yang dihadapi. Kedelapan, upaya mengatasi permasalahan.